Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat petang atau malam menjelang malam hari ini, Bapak Ibu ya, pada tanggal 20 Oktober 2023, saya bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Juga bersama Bapak Ibu di dalam Yesus senantiasa ada sukacita. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, karena ada janji yang pasti di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramakan, saya menyanyikan semua pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 545. Sekarang ku miliki Yesus. Firman Tuhan kita akan akhiri Bapak Ibu ya, Hagai pasal 2 ayat 11 sampai 24. Dengan tema firman Tuhan yang kita baca, sebab engkaulah yang kupilih, demikian firman Tuhan semesta alam. Amin. Bahagia kita kalau kita sudah masuk di dalam pilihan Tuhan. Wow, kita nih very lucky saudara. Sungguh sangat beruntung. Anugerah Tuhan luar biasa. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, orang bisa datang kepada Yesus itu anugerah saudara. Saya mau baca ya. Yohanes pasal 6 ayat 65, itu kasih karunia Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Amin. Haleluya. Kita diselamatkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Hanya oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan sudah selamatkan kita. Berarti kalau kita dipilih sama Tuhan, itu anugerah luar biasa dari Tuhan Yesus. Sebetulnya kita tidak layak, sebab kita adalah orang berdosa. Oleh karena itu, kita meresponi akan kasih karunia kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita makin hari mau cinta Tuhan dan kita mau taat, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Bukan untuk sementara Bapak Ibu. Janji Tuhan nanti selama-lamanya kita bersama Yesus. Sebab Yesus Bapa kita yang sangat baik. Mari kita mau cinta Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita semua berlutut datang kepada Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu anak semua, mari bikin sebuah keluarga. Biar makin hari kita mempererat hubungan kita dengan Yesus. Sebab kita dalam milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Haleluya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan,
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, salahku, dan hilaku Bapa. Aku akui aku orang berdosa, tapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, aku menjadi hamba-Mu. Aku menjadi milik dari Tuhan Yesus. Sehingga aku bukan milik dari dunia lagi Bapa. Aku milik-Mu, dan Kau bentuk hidupku seturut kehendak-Mu. Biar hari-hari langkah hidupku selaras dengan firman Tuhan, melakukan kehendak-Mu Bapa, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Oh, saya sukacita bersama Bapak Ibu karena kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Kita melakukan kehendak Tuhan ini, baca firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam Bapak Ibu, ya, supaya kita selamat. Kita masuk di dalam perlindungan Tuhan. Langkah-langkah kita langkah yang pasti, karena janji Tuhan ada janji yang pasti. Tidak ada keraguan saya bersama Yesus. Karena suatu hari kelak saya menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan rapture Bapak Ibu. Bukan menantikan kematian, tapi menantikan rapture bersama Bapa kita. Karena Bapa kita Yesus sangat-sangat baik, ya. Jangan nyakiti hati Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, ya, di dalam Alkitab selalu nyakiti hati Tuhan, ya. Padahal Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah pilih kita menjadi miliknya sendiri, ya. Karena firman Tuhan tadi katakan kan luar biasa di 1 Petrus pasal 29. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ini milik dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Jadi arti dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita egois, kita hidupnya seenak sendiri. Tapi saat ini kita di dalam Yesus kepada terang ajaib itu. Sehingga kita mau hidup rendah hati, hidup di dalam kasih, di dalam kesetiaan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Pokoknya apa yang terus dalam Alkitab. 5 karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, karakter kasih harus ada di dalam Bapak Ibu. Kalau saudara tidak punya kasih, berarti saudara bohong menjadi orang Kristen. Karena Allah itu kasih. Dan kedua, harus memiliki sifat taat, takut akan Tuhan, ya. Harus taat Bapak Ibu, ya, tidak boleh bandel. Dan ketiga, harus rendah hati, menjadi hamba Tuhan harus rendah hati. Saya dibentuk sama Tuhan untuk rendah hati. Setiap kita hamba Tuhan harus rendah hati. Percuma menjadi orang sombong. Buat apa sombong-sombong? Ya, tidak boleh sombong. Firman Tuhan katakan, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar rendah hati. Rendah hati maka dipakai Tuhan, ya. Yang keempat, jadilah orang yang setia sama Tuhan, ya, setia. Apapun keadaan kita tetap setia, ya. Tanpa pamrih ikut Yesus setia. Karena Yesus setia. 2 Timotius 2:13. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya karena Yesus setia. Yang keempat, saudara, setia, ya. Yang kelima itu hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, lakukan firman Tuhan. Allah itu kudus. Tanpa kekudusan, kata Ibrani 12:14, kata firman Tuhan, tidak seorang pun bisa ketemu dengan Tuhan, ya. Mari kita mau hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam ketaatan, dan hidup di dalam kasih. Ada 5 karakter Kristus yang utama
Mari kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari. Senantiasa kita selaras dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Setiap hari bersama Bapak Ibu, senantiasa mendapatkan belas kasihan Tuhan, dipelihara sama Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam segala Tuhan senantiasa campur tangan. Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ini, saudara. Berarti Tuhan tuh take care in everything in your life. Dalam kehidupan kita, Tuhan selalu peduli. Kita yang kurang peduli, tapi belajar melalui firman Tuhan. Mari kita mau peduli, kita mau cinta Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita sudah baca Hagai pasal 2, kita mau baca Hagai pasal 2, supaya malam ini kita akhiri, supaya besok pagi atas kemurahan Tuhan kita baca kitab Nabi Sakaria. Ada 14 pasal. Setelah Sakaria, baca kitab Nabi Malaki, dalam kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama. Oh, saya senang sekali karena hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, kalau sudah selesai kitab Nabi Malaki, berarti Bapak Ibu bersama saya lulus sudah baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Perjanjian baru sudah selesai itu ya, yang sudah saya terangkan dari Injil Matius sampai kitab Wahyu sudah saya selesaikan itu bersama Bapak Ibu. Sekarang tinggal perjanjian lama. Kita akan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau terus baca firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman, hidup selaras dengan firman Tuhan, lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Itu berarti melakukan kehendak Bapa di surga, karena kita adalah milik dari Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca Hagai pasal 2 ayat 11 sampai 24 dengan tema firman Tuhan kita baca, sebab engkaulah yang kupilih, demikian firman Tuhan semesta alam. Mari kita baca ayat 11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, ya, ini hamba Tuhan dipakai Tuhan Nabi Hagai ya, selalu untuk menyampaikan apa maunya Tuhan ya kepada bangsa Israel ya, untuk Yehuda, supaya mereka ikuti firman Tuhan. Demikian firman Tuhan juga kepada kita semua dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya ia menyentuh roti atau suatu makanan, masakan atau anggur atau minyak atas suatu yang dapat dimakan ya, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicara Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikian firman Tuhan, dengan segala yang dibuat tangan mereka dan dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tuhan itu maunya supaya kita hidup kudus, saudara. Ya, Tuhan tidak mau ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Kita apapun, saudara. Jadi sifat Tuhan itu kudus. Sudah saya katakan tadi, tanpa kekudusan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Kita mau diminta sama Tuhan supaya kita menyucikan diri, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, sama baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Jadi saya selalu dasarnya firman Tuhan ya. Coba nih baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ini menjadi kerinduan kita. Saya juga berusaha untuk selalu kudus dalam segala perkara. Dari saat ini hidup di dalam kekudusan Tuhan. Salah satu ciri kudus, tidak boleh benci sama orang, tidak boleh dendam dengki sama orang, tidak boleh rencana-rencana berbuat jahat, rencana berdosa kepada Tuhan, tidak ada. Begitu rencana-rencana tidak berkenan sama itu, berarti tidak kudus. Oleh karena itu, simpanlah firman Tuhan dalam hati kita. Dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Kita memang orang berdosa, tapi Tuhan sudah kuduskan melalui penyucian, melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga kita lolos dari kutuk dosa, bukan hamba dosa lagi, tapi hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, janji Tuhan, Roh Kudus turun menyertai kita. Sudah baca dalam Yohanes pasal 14 ya, Tuhan kirim Roh Kudus sebagai penolong
sebagai penghibur dan sebagai roh kebenaran. Roh Kudus mengajar kita, ya, supaya kita taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Roh Kudus mengajar kita. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan. Maka Yesus adalah firman. Firman diberikan kepada kita seperti malam hari ini sebelum kita tidur. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita kudus. Ini saya sampaikan firman Tuhan. Supaya kita kudus. Orang menaruh pengharapan kepada Yesus. Menyucikan diri. Sebab kata firman Tuhan dalam Ibrani 12:14, tanpa kekudusan orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Waktu mari dari hari ke hari kita dibentuk oleh Tuhan supaya hidup kudus sama seperti Yesus. Kita akan mau menjadi serupa dengan Yesus. Karena nanti kalau Yesus datang bersama dengan orang kudus, di dalam surga tidak ada barang najis. Saudara baca dalam Wahyu 21:27. Tidak ada barang najis. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dari saat ini kita belajar diproses sama Tuhan supaya kita memiliki karakter Kristus, sifat ilahi, dipimpin Roh Kudus, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Berikutnya saya mau baca 16. Maka sekarang perhatikan mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya tas ada 10. Dan kita orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memungkul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan sekali dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ini pengajaran buat kita, ya. Seringkali kita hidup tidak berkenan sama Tuhan. Pantesan kalau ada hukuman sama Tuhan, ya, seperti bangsa Israel ini, supaya sadar. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3:19, orang yang kukasih aku tegur dan ajar supaya berbalik dan bertobat. Saya mau baca Wahyu pasal 3:19. Barang siapa kukasih, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tapi kalau bangsa Israel ini seringkali keras kepala. Ini firman Tuhan ayat 18 kan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9 mulai dari itu diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberkati, memberi berkat. Amin. Ini firman Tuhan buat kita semua. Mulai dari hari ini percaya Tuhan akan mencurahkan berkat buat kita. Asal kita mau berbalik, bertobat, ini kuncinya. Asal kita mau intim sama Tuhan, kita mau ikuti firman Tuhan, maka janji Tuhan mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Baik pada waktu kita tidur, saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur 127, ya, kita tidur pun dicurahkan berkat sama Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan baik. Saya mau baca Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan akan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Mari kita terima berkat kata firman Tuhan tadi. Hari ini Tuhan akan curahkan berkat. Yang penting kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Terus berikut ayat 21. Saya mengakhiri sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tata raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Nanti semua manusia kalau tidak berbalik, bertobat kepada Tuhan, hidup di dalam dosa. Ingat saudara, ada hukum tabur tuai, yaitu Tuhan akan menggoncangkan langit bumi. Tuhan akan murka, hukum semua manusia. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita dalam milik Yesus, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ayat 24 yang terakhir. Pada waktu itu, demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikian firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikian firman Tuhan semesta alam. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan atas kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Jumat malam tanggal 20 Oktober kita sudah mengakhiri Hagai pasal 2 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Ini janji firman Tuhan tadi dikatakan 20 kalimat yang terakhir. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Kita diberkati sama Tuhan kita, amin. Karena firman Tuhan katakan di ayat 24 yang terakhir,
Sebab Engkaulah yang kupilih. Demikian firman Tuhan semesta. Amin. Kita adalah milik Yesus. Kita mencinta Tuhan. Komit dengan Tuhan. Tuhan, aku siap taat kepada firman Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Sebab kita adalah milik Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Haleluya. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari, sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Kita terima itu berkat Tuhan dalam nama Yesus. Karena janji Tuhan, ayat 24, sebab Engkaulah yang kupilih. Demikian firman Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.